Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Dinovianti. Saya berasal dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang manusia, nilai, moral, dan hukum. Yang pertama kali saya akan bahas adalah pengertian dan hakikat dari nilai, moral, dan hukum. Nilai sendiri itu pada hakikatnya adalah kualitas atau sifat yang melekat pada diri manusia. Jadi nilai itu adalah suatu yang bermutu, berguna, dan memiliki kualitas bagi hidup untuk menentukan tujuan manusia dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua adalah moral. Apa itu moral? Moral adalah suatu aturan yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Ya, pada hakikatnya menurut istilah moral adalah nilai-nilai yang menjadi acuan untuk tingkah laku manusia. Pada hakikatnya moral adalah ajaran baik yang menyangkut tingkah laku manusia. Yang ketiga adalah hukum. Hukum di sini adalah sistem yang terpenting dalam melaksanakan suatu rangkaian kelembagaan kekuasaan. Hukum di sini berfungsi untuk memunculkan ketertiban pada hidup bermasyarakat. Selain itu, setelah saya menjelaskan hakikat dari nilai, moral, dan hukum, saya akan menjelaskan tentang fungsi dari ketiga poin itu. Yang pertama adalah fungsi nilai. Di sini ada banyak fungsi nilai. Yang saya jelaskan adalah fungsi nilai yang pertama, yaitu sebagai pendorong. Jadi nilai itu digunakan berfungsi sebagai pendorong untuk melaksanakan cita-cita atau mencapai tujuan, yaitu cita-cita dan harapan. Yang kedua, nilai itu berfungsi sebagai petunjuk arah. Jadi selain sebagai pendorong, nilai itu berfungsi sebagai petunjuk atau cara berpikir, cara berperasaan, dan cara bertindak atau bertingkah laku. Yang ketiga, nilai itu sebagai pengawas. Jadi nilai di sini bersifat menekan atau memaksa individu untuk berbuat sesuatu dengan nilai yang berkaitan itu tadi. Yang keempat, nilai itu sebagai solidaritas. Maksudnya di sini adalah nilai di sini itu digunakan untuk mengatur di dalam masyarakat, di dalam kelompok, dalam bermasyarakat. Yang keempat yaitu nilai sebagai benteng pengaruh perlindungan. Jadi di sini nilai itu berfungsi sebagai stabilisasi budaya. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah fungsi moral. Fungsi moral yang pertama itu adalah mengikat atau mengatur manusia untuk melakukan kebaikan untuk dirinya sendiri dan untuk sesamanya dalam bermasyarakat. Yang itu fungsi moral yang utama. Yang ketiga yaitu fungsi hukum. Fungsi hukum ini ada 4 yang kami kerjakan. Fungsi hukum ini ada 4. Yang pertama, sebagai alat pengatur tertib hubungan masyarakat. Jadi dengan adanya hukum diharapkan dalam hubungan bermasyarakat ini terjadi ketertiban. Ketertiban sendiri akan kami jelaskan pada pembahasan berikutnya setelah ini. Yang kedua, hukum berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan keadilan sosial. Jadi hukum ditegakkan ini agar keadilan di dalam masyarakat itu tegak. Yang ketiga, hukum digunakan sebagai fungsi kritis hukum. Maksudnya apa fungsi kritis hukum? Jadi di sini hukum itu berlaku tidak hanya pada masyarakat dan orang-orang tertentu, tapi aparatur pembentuk hukum juga dikenai hukum untuk menegakkan keadilan. Berikutnya yang kami jelaskan adalah perwujudan nilai moral dan hukum. Ya, di sini yang pertama adalah norma ini sebagai perwujudan dari nilai. Kenapa?
Di sini norma sebagai perwujudan nilai, karena nilai itu belum bisa berfungsi praktis bagi manusia. Jadi nilai itu dapat diimplementasikan ke dalam norma. Kenapa? Karena di setiap norma itu pasti terkandung nilai, karena nilai itu merupakan sumber dari adanya norma. Jadi jika tanpa adanya nilai, norma itu tidak ada dan sebaliknya. Contohnya saja, dalam suatu wilayah itu ya, ada kalian sering melihat simbol di pinggir-pinggir sungai dilarang membuang sampah di sungai. Lah, itu termasuk norma. Dan dalam norma itu ada nilai yang ingin dituju, yaitu nilai kebersihan. Jadi karena ingin menuju pada nilai kebersihan itu, masyarakat di situ membuat norma yang berupa aturan, yaitu dilarang membuang sampah di sungai. Jadi itu contoh perwujudan nilai melalui norma. Yang kedua, hukum itu sebagai perwujudan norma. Hukum itu merupakan bagian dari norma. Jadi di dalam norma itu ada hukum. Norma hukum itu ada berasal dari 3 norma, yaitu norma agama, norma kesopanan, dan norma kesusilaan. Norma sendiri itu artinya adalah aturan yang mengatur ke tingkah laku pada masyarakat. Jadi hukum dan norma ini saling berkaitan, dan perwujudan dari norma itu adalah dengan adanya hukum. Contoh perwujudan norma melalui hukum itu adalah, contohnya itu hukum dalam berlalu lintas, itu contohnya. Selanjutnya kita tadi banyak menyebut ketertiban, kami akan menjelaskan tentang keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan. Apa sih keadilan itu? Keadilan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adil, yang maknanya adalah tengah. Jadi keadilan itu artinya adalah menempatkan sesuatu di tengah-tengah. Jadi tidak berat di kanan dan tidak berat di kiri. Jadi keadilan itu menempatkan sesuatu pada tempat yang tepat. Sedangkan ketertiban sendiri itu berasal dari kata dasar tertib yang artinya teratur. Jadi ketertiban sendiri itu bisa diartikan sebagai keteraturan. Jadi, dan ketertiban dalam bermasyarakat itu sendiri itu artinya adalah keadaan teratur atau keadaan serba teratur dalam bermasyarakat. Ketertiban sendiri itu adalah perwujudan dari keteraturan. Ya, untuk mendapatkan keteraturan itu dibutuhkan hukum dan norma yang berlaku. Jadi dengan adanya hukum dan norma yang dapat dipatuhi oleh masyarakat, itu diharapkan kehidupan dalam masyarakat itu bisa teratur dan keadilan bisa ditegakkan. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Kesejahteraan ini dari kata dasar sejahtera yang menurut istilah itu artinya menunjukkan keadaan yang baik, di mana kondisi masyarakat dalam keadaan yang makmur, damai, dan sehat. Jadi dari kaitannya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dengan hubungannya dengan nilai moral dan hukum itu, nilai itu merupakan dasar dari pembentukan moral. Ya, sedang moral itu sendiri itu dari hukum yang berlaku itu menekankan moral agar kita berbuat baik. Ya, hukum yang berlaku itu tadi dibuat agar terciptanya keadilan, ketertiban, dan diharapkan dari keadilan ketertiban dalam bermasyarakat itu tadi masyarakat bisa mendapatkan kesejahteraan. Itu hubungannya. Dan dari penjelasan nilai moral, hukum, ketertiban, keadilan, kesejahteraan itu pasti ada problematika, ada masalah dalam nilai moral dan hukum dalam bermasyarakat. Di sini saya mengambil nilai yang tidak baik, yaitu perbuatan yang menurut kami itu perbuatan yang amoral yang
yang terjadi akhir-akhir ini. Kami mengambil contoh perbuatan problematika dalam nilai moral dan hukum dalam masyarakat ini dari Geotimes yang berjudul Penimbun Masker. Ya, di sini perlu kita tahu bahwa virus corona sudah mulai menyerang Indonesia mulai dari awal Maret, dan di situ awal-awal dari datangnya virus corona itu ternyata pasokan masker, pasokan hand sanitizer dan itu semua itu kok tidak ada, dan ternyata ada oknum-oknum yang nakal yaitu menimbun masker. Di situ dari sisi moralitas itu sudah menunjukkan perbuatan amoral atau perbuatan tidak bermoral. Karena dari krisis seperti ini seharusnya masyarakat itu bekerja sama untuk melindungi yang sakit, untuk menyediakan atau membantu mereka yang membutuhkan bantuan. Namun kenyataannya ada oknum, ada masyarakat yang berlaku egois dan hanya untuk mementingkan atau mencari keuntungan material. Dan di sini kami mengambil dari pendapat dari Novi Chandra, yaitu co-founder dari Gerakan Sekolah Menyenangkan. Itu berpikir egois ini merupakan salah satu produk dalam sistem pendidikan. Jadi ini merupakan salah satu sistem produk dari sistem pendidikan Indonesia, yaitu ideologi kompetisi. Kok bisa? Karena pada waktu kita bersekolah sampai sekarang pun yang kita tinggikan waktu sekolah apa? Pasti mendapat prestasi, lalu mendapat nilai ujian yang baik dan mendapat peringkat yang baik. Itu kan tujuan dari kami bersekolah, mendapat ijazah begitu. Dan dalam proses itu, dalam mendapatkan nilai, dan itu tidak disadari bahwa di situ tadi ada kompetisi yang terjadi. Dan menurut Henry Crook dalam buku Wetimena tahun 2018 bahwa menjatuhkan itu lebih tinggi dalam kompetisi. Jadi di dalam kompetisi itu proses menjatuhkan itu lebih banyak daripada kerja sama. Dan jangan harap adanya nilai kemanusiaan, nilai kepekaan moral, nilai-nilai yang baik, dan nilai solidaritas, nilai kerjasama itu lahir dari ideologi kompetisi yang tidak kita rasakan. Ini telah lahir dalam sistem pendidikan kita. Itu pendapat dari Henry Crook. Dan salah satu untuk menangani kasus ini adalah dengan diberikannya pendidikan karakter, pendidikan moral mulai dari sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas, dan salah satunya pembelajaran ISBD ini juga bisa menekan problematika dalam nilai moral dan hukum ini. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Terima kasih sudah menyaksikan. Bila ada pertanyaan saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.